Nah, jadi saya akan membahas bagaimana metabolisme vitamin K terhadap osteoporosis dan bagaimana penyerapannya di dalam tubuh. Jurnal yang saya gunakan itu adalah Jurnal Nutrients MDPI yang berjudul Potensi Vitamin K sebagai Faktor Pengatur Metabolisme Tulang. Selanjutnya, Jurnal Nutrients Review yang berjudul Vitamin K, Sumber, Peran Fisiologis, Kinetika, Defisiensi, Deteksi, Penggunaan Terapeutik, dan Toksisitas. Dan yang terakhir, Jurnal Foods MDPI yang berjudul Hubungan Antara. Nah, vitamin K itu merupakan vitamin yang larut dalam lemak esensial. Contohnya itu terdiri atas 3 jenis, yaitu vitamin K1 atau piloquinone, vitamin K2 atau menaquinone, dan vitamin K3 atau menadion. Lalu proses penyerapan vitamin K itu dapat terjadi di hati dan di usus. Pada hati, vitamin K yang dikonsumsi itu akan diserap oleh lumen usus atau GIT lumen. Lalu untuk mempercepat proses penyerapan, vitamin K itu akan bergabung dengan yang lain membentuk gabungan misel. Gabungan misel ini akan membawa vitamin K ke enterosit. Di enterosit, setelah diserap di enterosit, vitamin K akan dibawa ke kilomikron menuju ke aliran darah melalui sirkulasi sistemik. Lalu, vitamin K itu akan diterima oleh LRP1 dan LDLR pada hepatosit. Nah, vitamin K yang diterima oleh LRP1 itu akan dihidroksilasi oleh 4F2 pada retikulum endoplasma. Lalu akan dioksidasi oleh MTP pada mitokondria. Selanjutnya, akan diglukoronidasi oleh GT dan akan diekskresi melalui feses dan urin. Lalu bagaimana pengaruh atau peran metabolisme dari vitamin K terhadap osteoporosis? Nah, osteoporosis itu merupakan jenis kelainan sistemik yang berkaitan erat dengan kekuatan tulang yang lebih rendah dan risiko patah tulang yang lebih tinggi. Di mana pada osteoporosis ini tuh osteoblas dan osteoklasnya itu tidak seimbang. Nah, pada tulang itu terdapat osteokalsin, yaitu protein non-kolagen yang paling melimpah di jaringan tulang yang disekresikan oleh osteoblas. Nah, metabolisme dari osteoporosis. Jadi vitamin K yang bekerja pada osteoporosis itu secara spesifiknya itu adalah vitamin K2 atau minaquinone. Di mana di sini dia itu bekerja dengan osteokalsin yang merupakan protein utama pada tulang. Nah, osteokalsin dalam bentuk yang tidak teraktivasi atau ankarboksilasi osteokalsin itu akan dimodifikasi menjadi gela osteokalsin oleh minaquinone. Lalu osteokalsin dan osteopontin itu akan membentuk pita dilatasi yang dapat mempengaruhi sifat mekanik tulang. Lalu osteokalsin yang kurang di dalam tulang itu akan menyebabkan penundaan pematangan mineral. Lalu yang tidak melibatkan osteokalsin yaitu melalui mesensimal stem cell dan hematopoietic stem cell. Pada mesensimal stem cell, menaquinone ini dapat menghambat aktivasi NF-kB yang diinduksi oleh TNF-alfa, sehingga dapat menghasilkan protein sintesis seperti RANX2, osteresik, dan ALP. Lalu protein sintesis ini akan didiferensiasi membentuk osteoblas yang telah termineralisasi. Lalu pada hematopoietic stem cell, menaquinone ini akan menghambat aktivasi NF-kB yang diinduksi oleh RANKL, sehingga dia itu dapat mengurangi diferensiasi sel dan resorpsi tulang. Lalu, vitamin K2 atau menaquinone juga melibatkan aktivasi reseptor pregnan R atau PXR, di mana dia itu dapat mengatur transkripsi gen yang mengkode protein matrik ekstraseluler seperti TSK dan MATN, sehingga dapat meningkatkan sintesis dari osteoklas dengan osteoblas ini, dapat mengurangi atau dapat mengobati penyakit osteoporosis dan sebagai pencegahan osteoporosis.